Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Yohanes. Pasal 9. Yeshua menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ayat 1 sampai 12. Dan ketika sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan para muridnya menanyai dia dengan berkata, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini ataukah orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Yeshua menjawab, "Bukan orang ini atau orang tuanya berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam ia. Seharusnya lah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Dia yang telah mengutus aku selama hari masih siang. Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku berada di dunia, akulah terang dunia." Sementara mengatakan hal-hal itu, dia meludah ke tanah dan membuat lempung dengan ludah itu, dan mengoleskan lempung itu pada kedua mata orang buta itu. Dan dia berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah di kolam Siloam," yang diterjemahkan yang diutus. Kemudian dia pergi dan dia membasuh, dan dia datang kembali dengan melihat. Kemudian berkatalah para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat bahwa dia buta, "Bukankah dia ini adalah orang yang biasa duduk dan mengemis?" Orang-orang yang lain berkata, "Dia itulah." Dan yang lainnya, "Orang itu mirip dengan dia." Orang itu berkata, "Akulah dia." Lalu mereka berkata kepadanya, "Bagaimana kedua matamu dicelikan?" Orang itu menjawab dan berkata, "Seorang yang dipanggil Yeshua membuat lempung dan mengolesi kedua mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah.' Dan setelah pergi serta membasuhnya, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah orang itu?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Kesaksian orang buta yang telah disembuhkan Yeshua. Ayat 13 sampai 34. Mereka membawa dia, orang yang sebelumnya buta itu, kepada orang-orang Farisi. Dan ketika Yeshua membuat lempung dan mencelikan kedua matanya, hari itu adalah hari Sabat. Lalu orang-orang Farisi itu pun menanyai dia lagi, bagaimana dia dapat melihat. Dan dia berkata kepada mereka, "Dia menaruh lempung pada kedua mataku, dan aku membasuhnya, dan aku melihat." Kemudian beberapa dari antara orang-orang Farisi itu berkata, "Orang ini bukan dari Elohim, karena dia tidak memelihara hari Sabat." Orang-orang yang lain berkata,
Bagaimana mungkin seorang berdosa melakukan tanda-tanda seperti itu?" Dan terjadilah perpecahan di antara mereka. Mereka berkata lagi kepada orang buta itu, "Kamu berkata apa tentang dia? Karena dia telah mencelikan kedua matamu." Dan dia berkata, "Dia adalah seorang nabi." Maka orang-orang Yahudi itu tidak percaya akan dia, bahwa dia sebelumnya buta dan dia telah melihat, sampai mereka memanggil orang tua dari dia yang telah melihat itu. Dan mereka menanyainya dengan berkata, "Apakah ini anak laki-lakimu yang kamu katakan bahwa dia dilahirkan buta? Lalu bagaimana sekarang ia melihat?" Kedua orang tuanya itu menjawab kepada mereka dan berkata, "Kami mengenali bahwa dia ini adalah anak kami dan bahwa dia dilahirkan buta. Tetapi bagaimana dia sekarang melihat, kami tidak tahu. Atau siapakah yang mencelikan kedua matanya, kami tidak tahu. Dia sudah dewasa, tanyailah dia sendiri. Dia akan berbicara mengenai dirinya sendiri." Orang tuanya itu mengatakan hal-hal itu karena mereka takut akan orang-orang Yahudi itu. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa jika seseorang mengakui dia sebagai Hamasia, ia akan menjadi terkucil dari sinagoga. Sebab itulah orang tuanya itu berkata, "Dia sudah dewasa, tanyailah dia sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang sebelumnya buta itu untuk kedua kalinya, dan mereka berkata kepadanya, "Berikanlah kemuliaan kepada Elohim. Kami mengetahui bahwa orang ini adalah seorang berdosa." Lalu ia menjawab hal itu dan berkata, "Apakah dia berdosa? Aku tidak tahu. Satu hal yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku dapat melihat." Dan mereka berkata lagi kepadanya, "Dia melakukan apa terhadapmu? Bagaimana dia mencelikan kedua matamu?" Ia menjawab kepada mereka, "Aku sudah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu masih ingin mendengarkan lagi? Apakah kamu juga ingin menjadi murid-muridnya?" Kemudian mereka mencerca dia dan berkata, "Engkau adalah murid orang itu, tetapi kami adalah murid-murid Musa. Kami mengetahui bahwa Elohim telah berfirman kepada Musa, tetapi orang ini kami tidak tahu dari mana dia." Orang itu menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya dalam hal ini ada yang menakjubkan, karena kamu tidak mengetahui dari mana dia, padahal dia telah mencelikan mataku. Dan kita sudah tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Namun jika ada orang yang takut akan Elohim dan dia dapat melakukan kehendaknya, dia mendengarkan orang itu. Sejak permulaan zaman, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang mencelikan mata orang yang dilahirkan buta. Jika orang ini bukan dari Elohim, dia tidak mungkin melakukan apapun." Mereka menjawab dan berkata kepadanya,
engkau dilahirkan sepenuhnya dalam dosa, dan engkau mau mengajari kami?" Lalu mereka mengusirnya keluar. Yeshua menegaskan keilahiannya. Ayat 35 sampai 41. Yeshua mendengar bahwa mereka telah mengusir ia keluar, dan ketika menemukannya, dia berkata kepadanya, "Percayakah engkau kepada Putra Elohim?" Orang itu menjawab dan berkata, "Siapakah dia, Tuan, agar aku dapat percaya kepada dia?" Dan Yeshua berkata kepadanya, "Engkau bahkan telah melihat dia, dan orang yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Dan dia berkata, "Aku percaya, Tuhan," dan dia menyembah kepadanya. Dan Yeshua berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk penghakiman, agar mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan mereka yang melihat menjadi buta." Dan dari antara orang-orang Farisi yang ada bersama dia, mereka mendengar hal-hal itu, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Yeshua berkata kepada mereka, "Jika kamu buta, kamu tidak terus berada dalam dosa. Namun sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka dosamu tetap tinggal."